utama dari petualangan tidak hanya sampai di tujuan dengan selamat, namun juga dapat menikmati setiap langkah dan bagian dari perjalanan adalah hal penting yang sayang untuk dilewatkan. Sensasi melintas di Trans Flores, jalur darat penuh tantangan. Kombinasi tanjakan, turunan, dan tikungan tajam yang sesekali dihiasi dengan hamparan sawah dan hijaunya pegunungan. Lalu membelah jalanan berbatu dan menyusuri rimbunnya hutan, sampai akhirnya bertemu dengan Desa Wairebo yang indah. Bersama Anindya Trip, mari mengenal Indonesia lebih dekat. Itu dua. Kami awali pagi dengan membeli sarapan sekaligus jajanan lokal di Kampung Ujung. Setelahnya, kami bersiap menunggu jemputan di depan hotel. Selang beberapa menit, driver pun datang. Oke Kak, dengan kakak siapa? Saya Konstan. Konstan. Oke, kita Driver berapa hari ini? berapa hari? Saya 3 hari ke depan ya? 4 hari ke depan malah. 4 hari ke depan, 3 malam ya. Oke, kita mulai ya. 4 jam terus nanti yang antar ke Werbo itu kita pakai guide lokal di sana Pak ya. Kak Konstan adalah driver yang akan menemani perjalanan Overland Flores kami selama 4 hari. Destinasi pertama yang akan kami kunjungi adalah Desa Wairebo. Untuk mencapainya, dari kota Labuan Bajo membutuhkan waktu 4 jam perjalanan dengan kendaraan. Kemudian dilanjutkan 2,5 jam berjalan kaki. Trans Flores adalah akses jalan darat menuju destinasi tersebut. Trans Flores merupakan jalan sepanjang kurang lebih 700 km yang membentang dari Labuan Bajo di Flores Barat hingga Larantuka di Flores Timur. Jalan raya ini dikenal dengan medannya yang menantang, tikungan-tikungan tajam yang disertai tanjakan dan turunan. Bahkan sesekali Kak Konstan sampai mematikan AC kendaraan ketika melintasi tanjakan curam. Terlepas dari medannya yang menantang, Trans Flores menawarkan pengalaman yang spektakuler dan unik bagi kami. Dengan bentang alamnya yang menakjubkan, kombinasi antara pegunungan, persawahan, dan pantai, serta melihat secara langsung kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Sepanjang perjalanan, banyak hal yang membuat kami penasaran. Misalnya, banyaknya warung yang memajang dagangan dengan digantung. Kami pun sengaja berhenti untuk membelinya. Beli pisangnya 1 Bu. Berapa satu? 10.000. Yang mana yang siap dimakan ini? Ini bisa juga? Ya. Ini 10.000 di sini. Saya ambil ini Bu ya. 10.000. Makasih Bu. Oke, makasih Bu. Bagi yang tidak terbiasa melakukan perjalanan jauh, apalagi dengan rute berkelok, melintas di Trans Flores bisa saja membuat kepala pusing. Kami berusaha mengantisipasi itu dengan beberapa kali memejamkan mata, memaksa tidur, walaupun terjaga berulang kali. 2 jam berlalu, akhirnya kami sampai di satu daerah yang bernama Lembor. Lembor merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ciri khas dari daerah ini adalah hamparan sawah yang berpadu dengan perbukitan Golo Baru. Dari Lembor, Kak Konstan berbelok ke kanan. Kami tidak lagi melintas di Trans Flores. Kami melintas di jalan-jalan desa. Jalanan semakin sempit. Dari sini butuh 2 jam lagi untuk sampai di Desa Kombo. Tempat di mana nantinya kami akan berganti kendaraan menggunakan ojek. Kendaraan terus melaju melewati jembatan kayu. Akhirnya kami sampai di Desa Nanggalili. Dari sini pemandangan nampak indah. Perpaduan perumahan penduduk dengan persawahan Lembor dan hijaunya perbukitan. Enggak. Cuman kalau nyebrang satu dari kan pasti banyak. Ini ada punya orang ini ya. Dibiarkan bebas seperti ini Kak. Kebo ya namanya, kerbau. Oh iya ya. Ayo Kak. Baru saja kami melihat kerbau, Kak Konstan hampir saja menabraknya. Kerbau-kerbau di sini dilepas bebas oleh pemiliknya. Kadang tiba-tiba melintas di jalan raya. Driver memang harus selalu ekstra waspada. Tidak hanya karena jalanan yang sempit, namun karena banyaknya hewan peliharaan yang dilepas begitu saja, seperti kerbau, sapi, dan juga kambing. Setelah melewati Desa Nanggalili, kontur jalan mulai rusak. Perumahan warga kian jarang. Hanya sesekali kami berpapasan dengan penduduk lokal. Setelahnya, kami melintas di pesisir pantai. Cuaca terasa begitu terik. Padahal jarum jam baru menunjuk angka 10. Kontur jalan yang rusak bahkan memaksa kami harus turun. Menata bebatuan guna memudahkan kendaraan untuk melintas. Kendaraan kembali melaju pelan, sampai akhirnya nampak di hadapan kami Pulau Mules. Itu dari kata molas. Molas itu artinya cantik. Jadinya di Mules. Itu bahasa apa Kak? Molas bahasa Manggarai. Oh, Molas bahasa Manggarai. Pengalaman yang ditawarkan rute ini sungguh luar biasa. Setelah melewati hamparan laut dengan udara yang begitu terik, sekarang kami melihat pemandangan lembah dan perbukitan di sebelah kiri kami. Tepat jam 11 siang, akhirnya kami sampai di Wairebo Lodge.
Nama daerah ini adalah Dintor. Ini merupakan salah satu tempat singgah para pengunjung yang akan ke desa Wairebo. Ada yang sekedar untuk mengisi perut, atau ada juga yang bermalam di sini dan baru melanjutkan trip ke desa Wairebo keesokan harinya. Itu. Ya, pesan 4 ya. Kami hanya mampir makan siang di sini. Setelah memesan makanan, kami melihat-lihat pemandangan sekitarnya. Sesaat kemudian, makanan dihidangkan. Langsung saja kami menikmatinya. Setelahnya, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Desa Kombo. 15 menit berselang, akhirnya kami sampai. Dari sini, kami berganti kendaraan menggunakan ojek sepeda motor menuju Wailomba, yaitu pos 1 atau titik start menuju desa Wairebo. Kami pun bersiap. Setelah semuanya siap, perjalanan pun dimulai. Berkendara dengan ojek sejauh 5 km, melewati desa Denge menuju pos 1. Ini desa apa namanya? Denge bang? Hah? Denge? Oh Denge. Nah. Lima 15 menit berkendara dengan ojek, akhirnya kami sampai di Wailomba. Berarti kita startnya dari sini. Ya, Ini disebut pos 1. Ini namanya Wailomba ya. Ini start awal untuk menuju Wairebo, pos 1. Terus dari sini nanti kita trekkingnya kurang lebih 5 km Pak ya. 5 km. 5 km, waktu normalnya 2,5 jam. 2,5 jam. Kalau kita mungkin agak pelan-pelan ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya. Apalagi kan waktu kan masih banyak. Ya. Ya, sampai besok. Ya. Oke. Kita start mulai dari sini. Nama tempatnya Wailomba. Selamat Ya, selamat siang. Ya. berjuang. Ya. Semoga ya, terima kasih. Tepat jam 12:40, kami memulai perjalanan menuju Desa Wairebo. Jalannya baru diperlebar ya. Ya, Dulu awalnya mungkin satu ini aja. dulu jalannya nggak kayak gini Pak ya. Ini tahun 2021. Ini tahun 2021 baru diperbaiki Ya. seperti ini. Kalau Terus sebelumnya jalan tanah Pak. jalan tanah. Jalan ini juga nggak sampai Wairebo nanti. Hanya hampir 2 kilo lah. Oh, Ke atasnya juga nanti jalan tanah. ya. Kita nih trekkingnya kurang lebih 5 kilo ya. Ya. Yang unik di perjalanan kami adalah
adanya seekor anjing yang menemani perjalanan mulai dari start hingga sampai di desa Wairebo. Kata Kak Andre, ini adalah anjing warga Wairebo yang sering ikut turun jika ada wisatawan yang pulang dan balik naik lagi bersama wisatawan yang akan berkunjung. Ya, jadi kalau ada tamu turun, dia ikut juga. Nah, terus kalau ada tamu naik, dia naik juga. ya. Oh, kita sampai di gazebo. Ini untuk istirahat, Kak? Ya. Ini pos 2? Bukan, hanya gazebo aja Ya. untuk istirahat. Ya, ya. Kita mau istirahat. Istirahat dulu. Pak. Ayo kita lanjut. Jangan terlalu ke pinggir ya. Kita menuju pos 2. Baru saja kita melewati gazebo, tempat untuk istirahat. Sekarang kita lanjut ke pos 2. Kurang lebih berapa lama lagi, Kak Andre? Kurang lebih 40 menit lagi. 40 menit lagi kita sampai di pos 2. Ada berapa pos? Ada 4 nanti. Ada 4 pos. Belum, kita yang rombongan pertama. Ya. Jadi malam minggu nggak terlalu. Ya. Kalau karena ramenya biasanya biasanya sih hari Senin sih, Pak ya. hari Senin. Hari Senin sama Kamis. Senin sama Kamis. Kalau Sabtu kok nggak rame ya? Ya karena Sabtu kan mereka kan pada ke laut semua. Terus Minggu sorenya balik, Seninnya ke sini. Ya, ya, ya. Sebentar lagi kita jalan tanah. Ya, Pak. Iya, iya. Jalan tanah, rutenya tetap menanjak atau udah agak lebih landai? Agak ringan sih. Agak ringan. Ya. Ya, ya. Sesekali kami berhenti sejenak untuk minum. Beberapa saat kemudian, kami disalib 2 remaja Wairebo. Bawa apa, Dek? Beras. Berapa kilo? 15 kilo. Mereka membawa beras. Beginilah cara masyarakat Wairebo untuk memenuhi kebutuhan sandang dan juga papan. Tentunya ini bukan perkara yang sepele bagi orang yang biasa tinggal di kota. Memikul beras atau kebutuhan lainnya di medan yang menanjak. Kuat, Dek, ya? Hebat. Itu beras juga yang dibawa. Berapa kilo beratnya? 10. Kalau punya kakaknya? 15 kilo. Wah. Ini naik nggak bawa minum? Ya? Nggak bawa perbekalan minum? Tidak. Karena sudah terbiasa ya. Istirahat berapa kali kalau sampai di atas? 3 kali. 3 kali. Luar biasa. Barang garing. Yang pasti jas hujan harus bawa. Jas hujan harus bawa ya. Ya. Nanti kalau hujan, apa yang dipakai jas? Adiknya atau berasnya? Berasnya. Terus adiknya? Kehujanan berarti ya? Iya, iya. Udah biasa ya. Dari sungai ke Ayahku pun mencoba membawakan berasnya. Ini perjuangan remaja kakaknya yang bawa beras ke Wairebo. Di depan ada adik kelas SMP. Baru berjalan beberapa puluh meter, beras yang beratnya 15 kilo seolah berubah menjadi 20 kilo. Semakin ke atas, terasa semakin berat. Berasnya dibalik lagi. Semangat, Kak. Ya. Pembangkit listriknya pakai genset, Ya, bahan bakarnya solar. solar Solar itu diangkut dari bawah. dari bawah. Pokoknya mereka belinya pakai mobil di Ruteng biasanya, Pak ya. Di Ruteng, terus stoknya banyak. Terus orang Wairebo bawa solarnya pakai motor dari pos 1. Terus sampai di bawah itu mereka pikul. Pikul. Satu orang satu jerigen. 1 jerigen. Sampai Wairebo. Segitu perjuangannya ya. Iya.
sembari menuju pos 2. Jangan lupa untuk istirahat ya selama perjalanan. Yang Wairebo memang penduduk aslinya itu ada di atas, kemudian sekarang pemekaran ada yang tinggal di bawah. Ya, namanya Kampung Kombo. Namanya Kampung Kombo. Ya. Jadi masyarakat, beberapa bagian masyarakat itu ada yang tinggal di bawah. Ya. Terutama untuk anak-anak yang masih harus sekolah. Ya. Cuma nanti ketika dia ada upacara atau kegiatan keluarga, mereka naik ke Wairebo. Begitu juga sebaliknya, kalau ada acara di bawah mereka turun ke Wairebo gitu. Acara besarnya dua. Syukurnya sejauh ini kan perjalanan belum ada kena pacet ataupun limpah, dan semoga tidak akan ketemu ya. Karena kalau udah ketemu tuh gatel, meskipun tidak gatel banget, cuman ya adalah gatel-gatel dan membekaskan sedikit luka. Nah, ini dia papi dan mami dan teman Kak Andre. Kita satu rumah itu berapa? kalau yang satu Sudah terlihat view gunungnya ya. Sejam berjalan, akhirnya kami tiba di pos 2. Wah, keren banget. kita udah sampai pos 2. Ini pos 2? Ya. Nggak ada ininya, pelangnya? Nggak ada, Pak. Oh, Ini namanya Posoroko. Posoroko. Ya, jadi ini pos 2 ya. Jadi tidak ada pelang khususnya. Tandanya itu bebatuan seperti ini. Ya. Dan dari sini juga kita bisa lihat perkampungan di bawah. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat perkampungan di bawah. Wow, kerennya. Jadi itu perkampungannya Kak Andre ya? Ya. Yang atap-atap itu? Yang paling ujung sini itu namanya Kampung Dengi, kan? Kampung Dengi? Kampung Dengi. Kalau ke bawah yang rumah banyaknya itu Kampung Nikang Kombo. Oh, ya. Ya, sini pos 2. Kita sudah sampai di pos 2. Ya. Setelah melewati perjalanan yang menanjak, akhirnya kami sampai di pos 2 dengan waktu tempuh 1 jam dan jarak tempuhnya sekitar 2 km. Dari pos 2 ini sudah terlihat pemandangan yang sangat indah ya. Ada perbukitan Flores, ada juga laut dan juga perkampungan yang kita temui dari atas ini sebelum naik ke Wairebo. Di sini jalannya cukup menanjak, jadi memang untuk naik itu kita harus mempunyai stamina yang kuat dan juga ada persediaan air. Nah, kalian cukup beruntung apabila cuaca saat naik itu mendung atau mungkin cerah tapi tidak terlalu panas ya. Karena posisinya kalau di sini itu panas, dia mungkin akan sangat panas. Tapi kebetulan cuaca saat kami naik ke sini itu adalah lumayan mendung, jadi membawa hawa yang sejuk. Setelah istirahat sejenak sembari berbincang, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Ya, kita tiba di gazebo yang kedua. Wah, bisa istirahat dulu. Ya. Ambil napas dulu. Ambil angsuran nafas. Angsuran napas ya. Totalnya ada berapa gazebo, Kak? Totalnya ada 2. Ada 2. Ini yang kedua. Jadi yang kedua ini tempatnya letaknya di antara pos 2 sama pos 3.
Kalau yang tadi itu letaknya di antara pos 1 dan pos 2. Ini jalan udah menurun ya. Dari gazebo yang kedua, nah jalanan mulai menurun. Kita sampai di pos 3. Akhirnya kami sampai di pos 3. Ini juga disebut pos pantau. Dari sini kita akan melihat Desa Wairebo di ujung sana. Puas menikmati indahnya pemandangan, kami kembali melanjutkan perjalanan. Senang rasanya karena hanya menyisakan satu pos lagi, yaitu pos 4. Itu artinya sebentar lagi kami akan sampai di Desa Wairebo yang merupakan desa terindah kedua di dunia versi time out. Berjalan beberapa puluh meter, akhirnya kami memasuki wilayah Wairebo. Ini Plang menandakan bahwa kita sudah sampai di perkebunan kopi Wairebo. Sudah masuk dalam wilayah Wairebo ya. Sudah ada perkebunan kopi di depan ini. Jadi tandanya itu Plang ini, selamat datang. Oke, ayo. Ini udah masuk ke perkebunan kopi warga Wairebo. Kami akhirnya tiba di pos 4. Di pos 4, pengunjung diwajibkan membunyikan kentongan sebagai tanda bahwa akan ada wisatawan yang berkunjung ke Desa Wairebo. Yeay! Tepat jam 4 sore, akhirnya kami tiba di Desa Wairebo. Rasa lelah hilang seketika tatkala kami melihat langsung keindahan rumah kerucut yang dipadukan dengan lembah dan pegunungan hijau.